tubuhnya ada di dalam kubur, ya. Jadi jeda waktu antara kematian Tuhan, Jumat Agung, dan kebangkitan Tuhan yang kita rayakan dengan sukacita itu jeda waktu itu apa yang Tuhan lakukan? Salah satunya adalah Dia memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Shalom saudaraku. Saudaraku, masih dalam suasana Paskah di mana kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa. Kemudian Tuhan dikuburkan, dan setelah itu kita juga sudah merayakan akan kebangkitan Tuhan, di mana Dia telah mengalahkan maut. Saudaraku, ada pertanyaan, di manakah Tuhan Yesus Kristus selama tubuhnya ada di dalam kubur? Bukankah dikatakan bahwa Tuhan harus mati dan dikuburkan? Bahkan dikatakan seperti Yunus ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula anak manusia. Jadi Tuhan Yesus itu memang ada satu waktu jeda di mana tubuhnya dalam kondisi meninggal, mati. Nah, di mana roh dan jiwa Tuhan selama 3 hari itu? Ini yang perlu kita pelajari, saudaraku. Jawabnya nanti kita akan lihat, saudara. Antara kematian sampai dengan kebangkitan Tuhan, sesungguhnya firman katakan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu telah melintasi akan alam roh, yaitu bagian bumi yang paling bawah sampai langit yang tertinggi. Ayatnya dapat kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Saudara, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ini diambil dari Mazmur 68 ayat 19, saudaraku. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah, ayat 10, saudara, ini kita akan renungkan. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Kata langit itu dalam bahasa Yunaninya Uranos, langit atau sorga gitu ya, semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Nah, saudara, kalimat untuk memenuhkan segala sesuatu itu memang harus dipahami secara metafisik. Karena Tuhan itu maha kuasa, maha hadir, dan Dia di dalam roh, saudaraku ya, Tuhan Yesus itu omnipresence, dan Dia memenuhi segala sesuatu. Itu yang dikatakan di ayat 10 ini. Kata memenuhkan segala sesuatu, jadi Dia ada di tempat tertinggi, Dia juga ada di bumi terendah. Jadi, saudara, Tuhan Yesus itu ada di Hades, dunia orang mati, di alam maut, tetapi Dia juga ada di tempat yang tinggi. Dia ada juga di Firdaus. Jadi itulah pengertian yang harus kita kembangkan. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada. Nah, di sini misalnya ya, saudaraku ya, di tempat ini ada 2-3 orang berkumpul berdoa dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Tuhan Yesus hadir. Kemudian kalau misalnya di tempat lain ada 2-3 orang berkumpul, Tuhan juga ada di sana pada waktu yang sama. Ini yang namanya omnipresent atau maha hadir. Jadi saudara, kita
ngubah akan pengertian kita bahwa pada waktu itu Tuhan Maha Hadir. Dia ada di Hades, iya. Untuk apa ada di Hades? Nanti kita akan pelajari. Tetapi dia juga ada di Firdaus. Untuk apa? Sesuai dengan janji firman-Nya kepada penjahat yang mati disalib dekat dengan Tuhan pada waktu itu. Saudara, bukankah pada waktu Tuhan menderita di atas kayu salib, di sebelah kanan dan kirinya ada dua orang penjahat yang juga disalibkan. Yang satu menghina dan mengolok dan tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat Mesias. Tetapi yang satu, meskipun dengan pengenalan yang sangat minim, pengenalan yang sangat dangkal, dia menerima Yesus dengan berkata, kita lihat saudaraku ya, Lukas 23, ini menarik untuk direnungkan saudaraku. Di dalam Lukas 23, ini peristiwa penyaliban, ayat yang ke-41, ini pengakuan dari penjahat tersebut, penjahat yang bertobat itu ya. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, maksudnya Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia lihat Yesus orang benar, orang suci. Tapi dia lihat Yesus orang, saudara ya, manusia. Bukankah Yesus memang manusia? Ayat 42. Lalu ia berkata, nah ini kata-kata yang mengubah akan nasibnya, mengubah akan arah hidupnya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Waktu itu Tuhan Yesus memang pakai mahkota, tapi mahkotanya bukan mahkota emas dengan dihiasi permata dan berlian, tapi mahkota duri yang membuat kepala Tuhan itu bersibah darah, mengerikan sekali. Tapi oleh kuasa Roh Kudus, hati dari penjahat ini mendapat pencerahan. Dia melihat Yesus sebagai Raja. Dia berkata, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Nah, ayat 43, saudara, ini yang ingin saya sampaikan. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi hari itu Tuhan janji dia akan membawa penjahat itu ke Firdaus. Dan Tuhan pasti genapkan janjinya, saudaraku. Jadi setelah Tuhan mati, penjahat itu juga mati. Tuhan membawa dia ke Firdaus. Jadi hari itu Tuhan juga ada di Firdaus. Jadi kalau ada yang berkata bahwa Tuhan Yesus pada waktu 3 hari dia dikuburkan, tubuhnya dikuburkan, itu dia ada di Hades saja. Saya tidak percaya, saudara. Dia ada di Hades dan dia juga ada di tempat yang maha tinggi. Karena dia memenuhkan segala sesuatu. Ya, metafisik sekali lagi ya. Nah, demikian. Mungkin bagus kalau kita tambahkan sedikit dengan satu ayat yang meneguhkan dalam Ibrani 4, ayat yang ke-14. Ya. Ini ada lagunya, saudara. Lagunya bagus ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, dialah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Garis bawahi kata, melintasi semua langit. Itulah juru selamat kita. Jadi pada waktu tubuh Tuhan ada di dalam kubur, dia melintasi langit yang tertinggi dan dia turun ke alam maut, ke dasar bumi yang terdalam. Ya, digambarkan dengan istilah dasar bumi terdalam. Nah, saudaraku, jadi pertama, Yesus kemana? Dia juga ada di Firdaus. Dia bawa akan penjahat itu ke Firdaus. Kemudian, yang kedua, di mana Tuhan Yesus dan apa yang dia kerjakan selama tubuhnya belum dibangkitkan? Yesus Kristus memberitakan Injil kepada roh-roh
yang di dalam penjara. Nah, saudaraku, kita akan lihat di dalam surat 1 Petrus 3 ayat yang ke-19. Saudara, saya harus jelaskan bahwa informasi tentang apa yang terjadi ketika Tuhan itu tubuhnya ada di dalam kubur, ya, jadi jeda waktu antara kematian Tuhan, Jumat Agung, dan kebangkitan Tuhan yang kita rayakan dengan sukacita itu jeda waktu itu apa yang Tuhan lakukan? Salah satunya adalah Dia memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Coba kita lihat, saudara, ayat 19 dari 1 Petrus 3. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil, kabar baik, good news, kepada roh-roh yang di dalam penjara. Siapakah mereka? Spesifik dijelaskan ayat 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Injil diberitakan kepada mereka. Nah, kalau Anda bertanya, jadi sebelum air bah itu kan kejahatan manusia luar biasa. Dan Nuh dipanggil untuk membangun bahtera. Dan setelah jadi bahteranya, kemudian keluarga Nuh masuk bersama dengan binatang-binatang itu, ya. Hujan turun dan banjir air bah melanda. Semua binasa. Nah, saudaraku, ketika itu terjadi, peristiwa itu terjadi, manusia-manusia ini kan belum mendengar kabar baik, yang mati, ya, belum mendengar kabar baik. Itu penjelasan tentang ayat 19 tadi, memberitakan Injil pada roh-roh yang terpenjara. Nah, kalau Anda bertanya, bagaimana mereka? Apakah ada kemungkinan mereka bertobat dan diselamatkan? Itu kita tidak tahu. Sebab memberitakan Injil itu bisa juga hanya deklarasi bahwa Tuhan sudah menang terhadap maut, bahwa apa yang dijanjikan tentang adanya Mesias yang akan datang sudah digenapi. Mungkin hanya sampai di situ, atau mungkin ada kesempatan, kita nggak tahu, saudara. Itu untuk yang sebelum air bah. Tapi kalau kita lompat di ayat yang ke-6 di pasal berikutnya, ya, pasal 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Nah, kalau yang ini, saudaraku, ini bukan mereka-mereka yang sebelum air bah. Sebab setelah air bah itu ada Abraham. Dan iman Abraham itu menjadi patokan dari orang dianggap benar atau tidak. Abraham punya iman kepada Allah. Nah, kita lihat nanti kita kaitannya, saudaraku, ya, dengan peristiwa Lazarus dan orang kaya. Di dalam peristiwa Lazarus dan orang kaya itu dikatakan Lazarus ada di pangkuan Abraham. Nanti saya akan jelaskan, saudara. Tapi ini lebih dahulu bahwa Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang mati. Nah, di sini berbicara tentang mereka yang setelah zaman air bah, itu orang-orang mati yang ada pada zaman itu, yang mengikuti iman Abraham, bapak orang beriman pada waktu itu, yang percaya bahwa akan datang sang penebus itu, mereka mendengar berita Injil. Nah, barangkali ada kesempatan, saudara, kalau mereka mendengar dan mereka memutuskan, maka firman di sini, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Saya juga mengembangkan akan pemahaman dari satu ayat ini, yaitu begini, saudara. Bagaimana dengan orang-orang mati yang
belum sempat mendengar tentang Injil atau kabar baik. Saya kira Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Injil diberitakan juga pada mereka di dunia orang mati. Untuk yang belum pernah mendengar kabar baik. Tentunya kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat lain, saudaraku, bahwa mereka yang sudah mendengar tapi menolak, tidak percaya, mereka itu sudah dihukumkan. Ya, jelas sekali di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, yang percaya selamat, ayat 18 yang tidak percaya sudah dihukumkan. Jadi saudaraku, kita harus mengkaitkan penafsiran satu ayat dengan ayat yang lain, nggak boleh tabrakan, ya. Jadi 1 Petrus 4 ayat 6, Injil diberitakan pada orang mati, itu pasti pada orang-orang yang belum pernah mendengar Injil seumur hidupnya. Itulah sebabnya kita harus memberitakan Injil pada semua orang, dan akhir zaman nanti puncaknya Injil diberitakan pada segala bangsa. Nah, itu saudaraku ya. Jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama jeda kematian sampai hari kebangkitannya. Kita harus tahu, saudara, bahwa puncak dari Injil, dari berita baik atau kabar baik itu adalah kalimat yang Tuhan ucapkan. Sudah selesai, tetelestai. Ya, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Tuhan Yesus meminum akan anggur asam itu, maka dia berkata, sudah selesai, tetelestai. Saudaraku, benar-benar sudah selesai. Apa yang dia kerjakan bagi kita sudah selesai, tuntas. Hutang sudah dilunasi, saudaraku. Ini kabar baik. Nah, sekarang yang ketiga. Tadi sudah saya singgung, bagaimana dengan pengajaran Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31, yaitu tentang orang kaya dan Lazarus. Kita tahu ceritanya, saudaraku, dan ini adalah sebuah narasi yang lengkap tentang dunia orang mati. Bahwa ada orang kaya, pesta pora, pakai pakaian bagus, pakaian kain ungu, setiap hari dia bersukaria dengan pesta pora. Kemudian sementara ada Lazarus yang miskin dan tidur di emper rumah orang itu, dan dia merangkak-rangkak mau mengambil remah-remah roti yang jatuh dari meja orang kaya tersebut yang sedang berpesta itu, tapi malah datang anjing yang menjilati boroknya, lebih tertarik pada boroknya Lazarus, saudaraku ya, dan memang Lazarus sudah sangat parah, kurang gizi, badan penuh kudis, penuh borok, sakit, dan akhirnya mati, saudara. Nah, kita akan lihat, saudara, itu tidak lengkap, tapi kita akan lihat di dalam Lukas pasal yang ke-16, dikatakan demikian, ayat yang ke-23 dan 24 ya, atau 22 mulai, saudara ya, lengkap. Sedikit lebih lengkap. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ada pangkuan Abraham. Lazarus rupa-rupanya orang yang percaya, orang yang beriman pada Mesias yang akan datang. Seperti halnya iman Abraham. Tadi saya katakan bahwa Injil diberitakan ya pada mereka-mereka yang ada di zaman sebelum air bah. Saya nggak tahu masih ada kesempatan atau tidak, ya tidak dijelaskan, mungkin deklarasi saja. Tapi juga kepada setelah Abraham, setelah zaman Abraham. Nah, di sini ada kisah Lazarus. Dia langsung duduk di pangkuan Abraham, saudara. Ya, karena dia punya iman seperti Abraham, bapak orang beriman. Kemudian ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Ya, kalau kaya mati dikubur, Lazarus mati nggak diceritakan dikubur ya. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ini tentang alam maut, saudaraku ya, tentang dunia orang mati. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24,
Lalu ia berseru, katanya Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi haus, sakit karena nyala api, tapi nggak mati. Ya karena ini rohnya, saudaraku ya, yang menderita di alam maut. Dan yang paling mengerikan, dia itu melihat Lazarus yang duduk di pangkuan Abraham di kejauhan di atas. Dia melihat dan dia mengenali itu Lazarus yang biasanya tidur di emperan rumahnya. Jadi saudaraku, kita ini harus lebih memikirkan akan kehidupan setelah kematian daripada hidup sementara di bumi ini ya. Jangan sampai jadi seperti orang kaya. Lazarus mempunyai iman Abraham dan dia ada di pangkuan Abraham. Nah, sekarang pertanyaan, apakah ini gambaran dunia orang mati? Jawabnya iya, karena memang Tuhan Yesus sedang berbicara tentang dunia orang mati. Jadi rupa-rupanya, saudaraku, sebelum Tuhan Yesus menebus, menjadi melaksanakan akan karya penebusan dengan dia menyerahkan diri sebagai anak domba yang tersembelih, ya domba Paskah yang tersembelih, itu Tuhan Yesus kan di kayu salib. Sebelum itu, saudara, dunia orang mati itu terdiri dari dua lokasi, yaitu satu adalah pangkuan Abraham, yaitu tempat penantian sampai penggenapan akan keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Itu adalah tempat di mana orang-orang yang beriman seperti imannya Abraham, mereka berkumpul. Ada di pangkuan Bapak orang beriman, pangkuan Abraham. Ya. Kemudian yang satunya lagi yaitu nyala api yang menyakitkan dan membuat orang yang ada di dalamnya kehausan. Haus dan sakit, tapi dua-duanya sama-sama hidup. Yang di pangkuan Abraham juga hidup, yang di sini juga hidup setelah kehidupan, setelah kematian, saudaraku. Nah, Tuhan datang, Tuhan Yesus datang dalam masa jeda antara kematian dan kebangkitan. Tuhan datang dan Tuhan istilahnya mengosongkan akan tempat-tempat yang di tempat di mana orang-orang disebut pangkuan Abraham itu untuk dibawa ke Firdaus. Nah, ini tafsir, saudaraku. Tapi tafsir yang betul-betul masuk akal. Ya, kita lihat kira-kira gambarannya seperti itu, saudara. Kita nggak bisa menafsirkan satu ayat kemudian kita kembangkan sendiri. Kita harus bandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Jadi yang Tuhan kerjakan selama jeda waktu 3 hari antara kematian kebangkitan itu adalah dia memberitakan bahwa aku sudah selesai membayar semua hutang. Sekarang mari orang-orang percaya bersama aku di Firdaus. Tentunya penjahat yang mati itu juga ada bersama di Firdaus, saudaraku. Ya Hades, tetap Hades, saudaraku. Ya karena Hades itu sifatnya kekal. Katakan ada jurang yang tak terseberangi. Nah, saudara, saya akan akhiri dengan satu ayat dalam Kolose 2 ayat yang ke-15. Saudara, ini ayat yang bagus, Kolose 2 ayat 15. Jadi apa yang Tuhan kerjakan pada masa tubuhnya masih di dalam kubur? Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Jadi ini bukti akan kemenangan Tuhan itu di sini digambarkan sebagai Tuhan melucuti. Sudah tahu ya kalau ada jenderal perang, jenderal Romawi, panglima perang Romawi yang membawa pasukannya menaklukkan satu wilayah. Nah, ketika lawan atau musuh itu dikalahkan, apa yang dilakukan? Dilucuti, saudara. Dilucuti, senjatanya dilucuti semua, jadi mereka sudah
tidak berdaya dan sudah nyerah jadi tawanan begitu ya. Dilucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Setelah itu ditonton, tentunya yang nonton para malaikat, saudara, dan orang-orang yang diselamatkan. Tuhan sudah menang atas roh maut, atas iblis. Haleluya. Saudaraku, ini yang bisa saya sampaikan, saya ulang sedikit ya, ada 3 hal. Tuhan melintasi langit tertinggi dan bumi terdalam, jadi ada 3. Jadi yang pertama adalah dia ada di mana-mana, jadi selama 3 hari itu Tuhan ada di mana-mana. Kemudian kedua, apa yang dilakukan? Dia memberitakan Injil kepada roh-roh, orang mati, dan yang terakhir yaitu Tuhan mengosongkan akan tempat yang disebut pangkuan Abraham itu dan membawanya ke Firdaus. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.